semuanya tidak perlu bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astaghits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada putrinya Siti Fatimah. Kalau semuanya diurus oleh Allah, enak hadirin. Sebab yang ngurus yang tahu segala-galanya. Kalau diurus oleh Allah, pasti sukses, pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, jadi. Enggak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa melambatkan, tidak ada yang bisa mempercepat. Ini paling enak. Dan kalau Allah memberikan yang terbaik, pasti untuk kebaikan dunia akhirat kita. Di dunia baik, di kubur baik, di yaumul hisab baik, surga. Ini paling enak. Maka hidup ini disederhanakan saja. Bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang disukai Allah, itu saja. Orang sedunia nggak suka ke kita, ya terserah mereka. Mereka sama-sama makhluk dengan kita. Tapi kalau kita dibenci oleh Allah, udah selesai itu hidup kita, menderita tuh. Halo? Ini penting. Kita kalau ada masalah, mikir lama. Gak boleh kelamaan mikir. Lalu apa yang dipikir kalau tidak dibimbing oleh Allah, kan? Mikir, langsung zikir. Ya Allah, 2 hari lagi jatuh tempo. Sebetulnya Allah udah tahu kapan jatuh tempo. Tagihan. Minta dibayarkan kepada Allah. Lalu ikhtiar, keluar saja. Waduh, saya tidak tahu harus kemana. Keluar, jangan diam. Seperti burung keluar dari, ya burung terbang, dia pasti ketemu nanti dengan rezekinya. Oleh Allah dipertemukan. Berangkat perut lapar, pulang perut kenyang. Begitu orang tawakal. Keluar, ikhtiar. Saya harus kemana? Bergerak saja. Nanti oleh Allah dituntun kita ketemu dengan siapa. Saya nggak ketemu siapa-siapa. Akhirnya ke masjid karena waktu sholat. Dia sudah ikhtiar. Pinjam sana, pinjam sini, nggak ada yang ngasih pinjam. Jalan, azan ke masjid. Di masjid bisa jadi itu ketemunya. Ada kan orang yang dililit hutang begitu sedih, curhat ke imam. Tiba-tiba datang tamu mau zakat, diatur. Semua manusia itu milik Allah. Kalau Allah mau membayarkan lewat si fulan bakal ketemu. Ini benar-benar harus yakin seperti itu, karena tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Nah begitulah hadirin sekalian. Jadi otak ini mikirnya gimana saya ditolong Allah. Bukan sebagaimana saya mendapatkan uang, bukan. Bagaimana Allah mencukupi rezeki saya, bukan bagaimana supaya anak soleh, bukan. Bagaimana Allah menyolehkan anak, bagaimana supaya suami percaya ke saya, enggak penting. Bagaimana supaya Allah membalikkan hati suami jadi sayang, bagaimana supaya kita tidak disakitin orang, bukan begitu. Bagaimana supaya Allah melindungi kita sehingga tidak ada yang menyakiti. Bagaimana supaya kita tidak digigit anjing, bukan begitu. Bagaimana Allah supaya melindungi kita dari anjing yang juga milik Allah. Jadi selalu Allah saja, karena penguasa semuanya Allah. Tidak ada tanda tangan kecuali Allah yang menggerakkan. Gak jadi tuh kontrak kalau Allah tidak menakdirkan. Ikhtiar,
itu adalah amal soleh. Yang menentukan adalah Allah. Jangan bersandar kepada ikhtiar. Jangan merasa dengan ikhtiar Allah dipengaruhi kita. Enggak, bagi kita ikhtiar adalah ibadah. Ihris ala ma yanfa'uk. Doa adalah ibadah, tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ini terpenting. Karena kita suka mengandalkan ikhtiar, mengandalkan relasi, mengandalkan janji orang, mengandalkan gak Allah saja. Bagaimana nih rezeki saya segini, habis hari ini, besok bagaimana? Hari ini yang ngasih rezeki Allah, besok juga tetap Allah yang ngasih rezeki. Emang kalau hari ini tidak ada, besok Allah jadi lupa ke kita? Ini pertanyaan hadirin, jawab. Nggak jelas ya ini nanya atau tidak. Wah, kami dalam kesempitan. Lagi lapang siapa yang ngasih rezeki? Lagi sempit siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dengar-dengar BBM mau naik. Dari dulu BBM naik, tetap aja kita naik ojek, ya kan? Udah berapa kali naik? Gak apa-apa. Katanya akan terjadi resesi. Enggak resesi Allah yang ngasih rezeki, resesi juga rezeki dari Allah. Jalanin saja. Tapi bener loh, gara-gara resesi rezeki saya jadi terbatas. Gak apa-apa, jalanin saja. Sing sabar, sing husnuzan. Yakin ke Allah, itulah yang akan menjamin kita. Justru karena kita bersandar kepada gaji, kepada tabungan, kepada aset, itu yang membuat kita terhalang. Ya, jalanin saja. Saya kontrakan habis, udah berapa kali ngomong gitu kan? Hampir tiap bulan ngomong, ya kan? Buktinya sekarang, iya tapi saya dipindahkan dari kontrakan itu ke kontrakan ini. Tapi kan tetap ada kan? Bukannya disyukuri, ke tenda. Kita berat, karena kita lebih sibuk mikir, bukan zikir. Mikir harus, tapi segera zikir. Ada seorang ibu, anaknya 3 autis, 3-tiganya. Asalnya yang satu ini gelisah sekali. Gimana kalau saya meninggal? Punten ya, tanpa bermaksud meremehkan. Kita mungkin tidak merasakan apa yang ibu ini rasakan ya. Mudah saja ceramah seperti ini. Tapi yang menjalaninya tentu beda. Tetapi harus dikatakan kebenaran bahwa anak yang 3 ini, yang autis ini, 3-tiganya ciptaan Allah. Tidak ada yang merancang anak selain Allah. Dan tidak ada yang lebih sayang kepada anak ini selain penciptanya. Gak mungkin Allah menciptakan dengan beberapa keterbatasan kemudian Allah tidak ngurus, mustahil. Jadi gimana kalau orang tua meninggal? Pertama kan belum meninggalnya juga ya. Tinggal doa. Gimana? Kalaupun terjadi meninggal, Allah punya rencana sendiri. Mungkin tidak terpikir oleh kita. Endut dengan meninggal, Allah punya rencana sendiri. Mungkin tidak terpikir oleh kita. Endut dengan meninggal, Allah punya rencana sendiri. Mungkin tidak terpikir oleh kita. Endut dengan